Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel bola Cak Kai. Kesempatan hari ini kita akan membahas atau mereview pertandingan antara Manchester United versus Leeds United kemarin. Berarti yang teman-teman ketahui, teman-teman udah tahu hasil akhirnya. Namun yang akan kita bahas kali ini adalah sistem permainannya dan kenapa Leeds United yang kemarin digadang-gadang oleh banyak netizen dengan pelatihnya Marcelo Bielsa bahwa tim ini, tim dari Championship yang promosi tahun ini akan menjadi kuda hitam di Premier League. Tim yang mempunyai sistem penyerangan yang keren tapi dihancurkan di Old Trafford oleh pasukan MU. Dan bagi netizen-netizen kardus kemarin yang mengatakan bahwa memviralkan tagar oleh out, sekarang mereka akan tahu kenapa Ole mesti stay di MU dan terus melanjutkan proyek pembangunan kembali skuad MU yang setangguh seperti di bawah Sir Alex Ferguson beberapa tahun yang lampau. Dan pertama kita akan membahas dari segi, kita lihat dulu line up-nya. Ole masih mengandalkan sistem 4-2-3-1. Begitu juga Marcelo Bielsa selalu dengan format yang sama 4-1-4-1. Karena seperti teman-teman tahu bahwa Marcelo Bielsa hanya punya satu sistem, yaitu menyerang, serang terus. Dalam pikiran dia mungkin bahwa sistem pertahanan terbaik yaitu dengan menyerang. Berapapun lawan memasukkan, kita harus membalas lebih besar. Oke, sistem tersebut emang bagus. Sistem tersebut emang cukup menjanjikan dengan filosofi permainan yang ada. Namun kadang kita juga harus berkaca pada skuad yang kita punya. Seperti kita ketahui bahwa skuad Leeds United hanya beberapa di antara mereka yang bisa dikatakan punya level Premier League. Sistem yang berjalan sebetulnya sudah bagus, penguasaan bola, penyerangan, dan satu sistem yang mereka pelajari dengan fasih dengan 4-1-4-1. Namun ketika mereka menghadapi tim yang lebih kuat, tim yang sudah padu dan juga punya sistem permainan dengan kualitas individu yang bagus, sistem ini akan kena batunya. Dan seperti terjadi pada waktu kemarin, sehingga sistem Marcelo Bielsa yang digadang-gadang sebagai kuda hitam di Premier League ini dihancurkan oleh pasukan Setan Merah dengan skor telak 6-2. Bahkan para pandit pun sepakat bisa jadi skor akhirnya bisa jadi 12-4 atau 14-8 karena sama-sama bermain terbuka. Namun yang membedakan adalah kualitas individu dari skuad masing-masing. Kita akan mengulas dari sisi Manchester United, di mana Ole masih mempercayakan pos penjaga gawang pada David De Gea sebagai kiper nomor 1. Walaupun kemarin beberapa pertandingan terakhir dia coba memasukkan Dean Anderson dengan sistem yang ada, karena kita ketahui bahwa jadwal pertandingan pada tahun ini
2020-2021 masa pandemi ini begitu ketat sehingga bisa tiap 3 hari sekali harus bertanding, sehingga itu akan menguras stamina pemain bahkan di posisi penjaga gawang, sehingga lumayan bagus oleh merotasi posisi penjaga gawang utama dari David De Gea ke Dean Anderson. Namun pada pertandingan malam kemarin dia mempercayakan kembali kepada David Anderson. Kemudian 4 lini pertahanan yang dipasang adalah yang utama, di kanan ada Aaron Wan-Bissaka, di kiri ada Luke Shaw, dan 2 benteng tengah dipercayakan pada Victor Nelson Lindelof dan Harry Maguire. Walaupun 2 center back ini sering blunder, namun kita ketahui bahwa secara kualitas individu 2 center back inilah yang untuk saat ini dari skuad yang tersedia itu yang terbaik secara fisik maupun visi permainan. Jadi saya kira Ole masih tetap pada pilihan terbaik untuk mencoba terus menduetkan 2 center back ini, sehingga nantinya akan tercipta chemistry yang lebih padu dan tidak mudah bobol. Di cadangan ada Eric Bailly dan juga Alex Telles untuk lini pertahanan. Di penjaga gawang cadangan juga ada Dean Anderson. Nah, kita ketahui Eric Bailly juga cukup bagus, cuman stamina atau kondisi fisik dia dalam beberapa tahun terakhir cukup menurun karena beberapa kali cedera. Nah, itu adalah lini pertahanan dari MU, 4 personel dari lini pertahanan MU. Kemudian kita masuk pada center midfielder, 2 pivot yang dipasang oleh dia memasang Scott McTominay dan Fred. Mana McTominay yang bertugas menjelajah sebagai gelandang box to box dan Fred sebagai DMF-nya, defender midfielder. Fred memang tidak punya akurasi umpan yang bagus, namun dia punya kelebihan dalam pembacaan permainan dengan badan yang kecil dan juga timing yang tepat untuk memotong bola. Hingga duet ini lumayan sering dipasang juga, walaupun di cadangan juga masih ada Paul Pogba, pemain kelas dunia yang bisa dimainkan, namun untuk melapis lini pertahanan yang masih sering ceroboh, Scott McTominay dan Fred cocok untuk dimainkan melawan Leeds United. Kemudian 3 di depannya sebagai untuk yang pertama sebagai offensive midfielder, sebagai gelandang serangnya dipasang Bruno Fernandes, dan di kanan ada Daniel James, dan di kiri ada Marcus Rashford, dan striker tunggalnya Anthony Martial. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa Ole akan menerapkan permainan ofensif yang juga tidak melupakan dalam pertahanan. Squad ini sebenarnya cukup bagus, cuman masih ada kekurangan di wingsback-nya kanan maupun kiri. Di kiri mungkin Luke Shaw masih bisa kasih crossing, tapi di kanan memang Aaron Wan-Bissaka hanya bagus untuk defending, cuman untuk ngasih crossing pada striker dia masih harus banyak belajar. Kemudian Daniel James diterapkan dia akan diposisikan untuk mengolah bola dan memecah pertahanan lawan, sehingga Bruno Fernandes dan Marcus Rashford bisa masuk ke kotak penalti untuk bergantian dengan Anthony Martial menjemput
menyelesaikan peluang yang ada. Dan seperti yang teman-teman lihat kemarin bahwa baru memasuki menit ke 70 atau sekitar 65 atau 70 terjadi gol dari Scott McTominay. Seperti teman-teman lihat kemarin bahwa serangan yang dibangun di awal-awal laga oleh Manchester United, kemudian bola dikuasai oleh Bruno Fernandes. Dia memberikan umpan pendek pada Scott McTominay yang menusuk masuk, dan dari luar kotak penalti dia syuting keras ke pojok kiri gawang Ilan Mesler dan boom, masuk. Ini menjadi pukulan yang cukup mengagetkan karena biasanya dalam 5 bahkan beberapa 5-6 pertandingan terakhir, bahkan beberapa dalam 10 match 5 diantaranya tandang, biasanya pasukan MU akan ketinggalan terlebih dahulu, sehingga ibaratnya mesinnya itu lambat untuk panas. Tapi ini begitu pertandingan dimulai, pasukan MU langsung menggebrak lini pertahanan Leeds United dan terjadi gol di menit yang kedua. Dan tidak berhenti di situ, kemudian tidak kurang dari 2 menit atau 104 detik lagi gol kedua pun tercipta kembali lewat Scott McTominay. Gelandang box-to-box ini emang sebetulnya punya kemampuan menusuk ke kotak penalti lawan yang bagus dan timing yang tepat serta finishing yang cukup klinis. Dia menerima umpan dari Andre Martial, kemudian melewati 2 back lawan dan melakukan shooting kaki kiri dengan flashing yang bagus ke pojok kiri gawang Ilan Mesler. Nah, di sini terlihat bahwa biasanya MU yang masih lambat panas, dia mencoba untuk memberi tekanan atau efek kejut yang bagus untuk pasukan Leeds, sehingga tidak sempat untuk mengembangkan permainannya. Jadi di awal-awal sudah langsung digempur, karena akan beresiko sekali jika MU ketinggalan pada melawan tim se-eksplosif Leeds United, karena mereka bisa saja semakin liar dan semakin panas untuk, seperti kita tahu dalam statistiknya untuk hasil akhirnya adalah 6-2. Total shoot on targetnya MU itu 14 dibanding 6 Leeds United. Ini akan sangat jauh sekali efektivitas shoot of targetnya, yaitu 7 dibanding 6. Kemudian tembakan yang diblok oleh lini lawan itu 2 berbanding 5, sehingga ada 5 tembakan dari Leeds United yang keblok oleh lini pertahanan MU. Kemudian possession, penguasaan bolanya itu ini terlihat bahwa MU emang sengaja menunggu di 2/3 lapangan permainan, sehingga bola banyak dikuasai oleh Leeds United sebesar 59%. Namun efektivitas dan serangan MU begitu cepat dan sangat menusuk. Terlihat dari 26 total tembakan dengan 14 mengarah ke gawang. Kemudian
corner kicknya 11 dibanding 13, offside 2 berbanding 4, kemudian pelanggaran yang terjadi 6 berbanding 6 sama, kemudian lemparan ke dalam 15 berbanding 23, lalu kartu kuning yang diterima ini pertandingan cukup fair, cukup bersih, cuman ada satu kartu kuning yang dikeluarkan wasit yang diberikan pada pasukan MU oleh kepada Daniel James. Kemudian crossingnya, ini crossingnya juga terlihat bahwa wingback MU dan wing sayap-sayap MU masih kurang dalam memberikan crossing ke kotak penalti. Dalam statistik terlihat bahwa crossing yang ada adalah 14 berbanding 35, sangat jomplang sekali. Dan emang untuk crossing-crossing ini oleh kelihatannya memang tidak terlalu memfokuskan karena striker yang dipasang adalah Anthony Martial. Beda jika striker tunggal yang dipasang untuk Edison Cavani yang punya postur tinggi dan punya heading ability di atas 90. Nah, counter attack atau serangan balik yang terjadi bisa dilihat ini 6 berbanding 1. Efektivitas 6 kali serangan balik dan 6 kali terjadi gol. Nah, efektivitas break match atau serangan balik yang dilancarkan MU benar-benar mematikan, dan untuk saat ini salah satu yang terbaik di Inggris, bahkan mungkin di Eropa, karena kalau kita mengaca pada pertandingan UCL kemarin, walaupun MU gagal lolos dari putaran grup, namun serangan-serangan balik yang dilancarkan MU mampu menghancurkan tim sekelas PSG yang full diisi oleh pemain-pemain kelas dunia maupun RB Leipzig, tim kuda hitam yang merupakan semifinalis tahun kemarin, diporak-porandakan di Old Trafford 5-0. Jadi benar-benar untuk saat ini tim dengan serangan balik terbaik mungkin masih dipegang MU, walaupun di belakangnya menguntit dekat Spurs dengan duet Kane dan Seung-min. Kemudian penyelamatan oleh kiper. Nah, ini kiper Ilan Meisler juga cukup bagus, melakukan 8 kali penyelamatan, sedang David De Gea walaupun cuma 4 kali karena emang efektivitas serangan dari Leeds United sendiri juga tidak terlalu banyak, karena cuma ada 6 shoot on target dan 4 terselamatkan dan 2 masuk ke gawang. Kemudian goal kick 10 berbanding 4, dan ancaman yang terjadi 1 berbanding 3. Dari statistik ini terlihat bahwa MU memang tidak banyak menguasai bola, namun begitu permainan atau serangan lead masuk ke setengah 2/3 dari lini pertahanan MU, akan langsung secepatnya diputus dan secepat kilat melakukan serangan balik yang cukup mematikan lewat McTominay dan Bruno Fernandes, serta juga Marcus Rashford mempunyai kecepatan di atas rata-rata. Sehingga tidak heran dengan kemenangan ini di tabel, MU melejit ke urutan ketiga dengan nilai 26 dari 13 pertandingan. Dia masih menyisakan 1 pertandingan tersisa, sehingga kalau MU masih bisa memaksimalkan pertandingan tersebut, maka dia akan
bisa bertengger di urutan kedua, yang menjadi ancaman bagi Liverpool untuk perebutan gelar juara pada musim kompetisi tahun ini. Nah, sekian teman-teman ulasan dari kami, Bola Cak Kai. Seperti itu hasil pada pekan ke-14 atau ke-13 bagi MU, menempatkan Liverpool masih di puncak dan dibuntuti oleh Leicester dan MU. Sedangkan Leeds United sendiri masih terjebak di urutan ke-14 dengan 17 poin, yang mana untuk pasukan tim yang baru promosi ke Premier League ini sudah merupakan catatan yang bagus, karena dua tim yang lain masih berkutat di daerah zona degradasi, Sheffield United dan BHA. Kan teman-teman, ulasan dari kami, kita akan lanjut pada pertandingan berikutnya. Thanks for watching, see you and bye bye.